Mhm. Jadi di sesi 1 IHSG cenderung menguat, soalnya Mhm. kan seminggu full bahkan sampai Senin, Selasa kemarin juga masih hijau terus nih bursa saham kita. Pasti pada saat waktu tertentu dia harus koreksi dulu, seperti itu. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore, Detikers, kita udah masuk ke Yes. jam 4, 3 menit lagi. Iya, jadi kita akan menantikan ya momennya atau the moment of truth. Apakah minggu ini Kak Edo akan liburan atau enggak, atau healing lah di weekend ini. Pokoknya kalau Menurutku sih minggu depan, Kenapa? tanggal 1 ke 2. Karena gak habis gajian. Iya, habis gajian. Oh iya. Jadi emang Ah, lebih ke realistis aja ya gitu, betul. uang-uang yang pasti. Tapi bisa dibilang gak sih kalau berinvestasi itu uangnya gak pasti, belum pasti. Kan kalau gajian tuh valid gitu. Gajian. Oh iya, Gajian. karena kan investasi itu tergantung hoki. Kayaknya Bener gak gak ya? hoki deh. Kita tanyakan yang ahlinya ya, coba Langsung ya. aja Apa kita. saja sebetulnya faktor-faktornya ya? Bener, langsung saja kita tanyakan ke Mbak Sheryl Taniwijaya yang kembali hadir di Detik Sore. Dari Halo. investasiku. Sore Detiker, sore Mbak Mas. Sore Mbak Sheryl. Selamat sore. Jadi benar nggak Mbak Sheryl kalau investasi itu dihitung oleh hoki? Atau ada faktor lain yang sebetulnya menentukan cuan enggaknya sebuah investasi? Oke. Kalau aku tergolong orang yang setuju kalau hoki itu, keberuntungan itu bisa dibuat. Oh, Nggak bisa serta-merta diciptakan. turun dari langit lalu jadilah beruntung. Mhm. Jadi banyak hal, banyak variabel yang bisa kita maksimalkan supaya kita lebih hoki. Kayak gitu. Seperti Contohnya ya membekali diri dulu dengan edukasi yang cukup, yang optimal. Jadi investasi tradingnya tuh nggak feeling-feelingan, nggak hanya modal nekat gitu. jadi nggak plek-plekan cuma ngandelin hoki atau keberuntungan dari langit gitu ya? Ya ada aja memang Ada orang yang usaha tetap ya. beruntung. Yang misalnya menang lotre itu kan hal beruntung. Padahal ya nebak-nebak nggak ada ilmu secara datanya kayak gitu. Itu benar-benar beruntung. Oh dapat diundi gitu. Nah tapi kita bisa memperbesar probabilitas keberuntungan kita kalau kita lebih memahami literasinya. Gimana sih cara kerjanya? Lalu gimana sih pilih sahamnya? Lalu manajemen resikonya gimana nih? Kayak gitu. That's why. Bisa aja orang nggak ngerti apa-apa tapi bisa dapat cuan nih. Cuannya gede lagi. Tapi biasanya itu nggak bertahan lama. Kayak gitu. Misalnya nih, biasanya yang dari pengalaman kita yang dapat cuannya 1.000 rupiah misalnya ya, 1.000 rupiah. Sekalinya rugi bisa sampai 5.000, 10.000. Jadi signifikan kayak gitu. Tapi kalau kita mengkondisikan diri kita beruntung, kita bisa konsisten. Mungkin untungnya nggak langsung dapat 1.000, dapatnya 500, tapi konsisten, misalnya stabil gitu. Nggak yang untung rugi, jadinya ya tebak-tebakan. Lebih baik konsisten ya daripada
lebih baik kecil tapi konsisten dibandingkan fluktuatif Ya. kayak roller coaster. Bikin deg-degan Bikin ya. deg-degan jantungan. Iya, bisa jadi kayak jantungnya masih di atas. Roller bikin coaster jalan. aja udah deg-degan, apalagi kalau tornado. Ya kan, atau histeria. Betul. Heeh. Betul. Tapi lebih ngeri roller coaster tahu. Ih enggak, aku Karena mah suka. Halilintar tuh ngantrinya lebih lama, jadi deg-degannya lama. Oh iya, karena banyak yang suka Meminati itu, iya. dan jadi. lebih aman untuk jantung gak sih? Sehingga orang-orang kayak mendingan Menurut aku sih halilintar. aman untuk jantung tuh gajah beleduk ya kak. Dan juga Kopi kopi. aman Kopi. untuk jantung. Lambung dong ya. Ikan kopi jadinya. Oke. Lari pagi ya. Nah ini apakah kondisi sore hari ini aman untuk jantung? Karena Aman untuk kayaknya ya. aku kalau aku kan ngelihatnya kayak wah kalau merah tuh bikin deg-deg Mm-mm. darda ya gitu. Dik-duk hatiku. Cuman nggak tahu apakah ada perspektif lain dari Kak Edo atau mungkin juga dari Mbak Sheryl juga nih mengenai kemeronaan ini. Kemeronaan. Oke, IHSG-nya hari ini hanya melemah sangat amat tipis, melemah 1,42 poin, which is ini nggak sampai 0,1% Yes. bahkan. Jadi di sesi 1 IHSG cenderung menguat, tapi kelihatannya dimanfaatkan pelaku pasar untuk profit taking. Soalnya kan seminggu full, bahkan sampai Senin, Selasa kemarin juga masih hijau terus nih bursa saham kita. Jadi nggak mungkin ada segala sesuatu yang terus-terusan naik. Pasti pada saat waktu tertentu dia harus koreksi dulu seperti itu. Dan koreksinya yang kita lihat hari ini koreksi sehat di IHSG. Karena kita cermati bursa global ini juga lagi kompak koreksi kayak gitu. Mbak, aku mau nanya satu kasus yang juga lagi happening deh soal pinjol. Iya. Mau nanya, ini ada pengaruh nggak atau ada sentimen nggak langsung ke pasar gitu atau secara tidak langsung soal kasus Investri yang gagal bayar gitu? Ada pengaruh kah ke pasar saham sejauh ini? Oke, enggak sih, pengaruhnya enggak sesignifikan itu sih, karena dananya juga kalau kita lihat historis dananya jauh lebih besar yang sudah-sudah. Ini memang besar, tapi tidak sejumbo itu sehingga tidak membuat kepanikan di pasar. Oh, nggak ada kepanikan di pasar? Minim ya, relatif minim seperti itu. Kalau kita koreksinya hari ini memang lebih ke secara harga, IHSG kita tuh sudah jenuh beli, sudah overbought, sudah waktunya koreksi. Apalagi dari global sentimennya dari kemarin-kemarin, dari awal pekan ini tuh udah koreksi bursa saham globalnya. Cuma IHSG yang masih berupaya di awal pekan kemarin nggak koreksi. Tapi akhirnya di pertengahan pekan koreksi juga, tapi tipis sekali. Ya, tipis banget ini di jam 4.03 IHSG akhirnya ditutup di level 7.787, ini masih OTW nih. Turunnya 1,4 poin aja atau 0,02%. Tapi transaksinya cukup gede ya Mbak? Betul. 14 triliun. Yes. Meningkat lebih dari 1 triliun dibandingkan dengan kemarin ya. Iya. Kemarin tuh 13 triliunan tuh kemarin pas kita bahas gitu ya. Artinya hari ini ya bener kata Kak Edo, banyak yang melihat Merona ini sebagai peluang, Potensi buat cuan. Iya. Makanya transaksinya banyak ya Mbak. Lagi selain itu di dalam negeri setelah kemarin pada fokus ke pelantikan kabinet baru, pemerintah baru. Nah sekarang kan masih menantikan gimana nih gebrakannya di 100 hari pertama. Selain itu di pekan ini juga sudah memasuki musim rilis kinerja emiten kuartal 3. Nah ini mulainya tuh besok ya kalau di jadwal gitu. Baik dalam maupun luar negeri ya? Kalau luar negeri Amerika udah duluan dari beberapa pekan yang lalu. Kalau Indonesia fresh nih baru mulai besok sebagian emiten. Dan yang dicermati pasar sih kinerja emiten perbankan besar khususnya yang lebih mendrive market. Itu rilisnya baru di tanggal 30 yang mana itu akhir pekan. Di pekan depan ya, hari Rabu depan baru rilis. Berarti bagi-bagi keuntungan dong. Bisa bagi-bagi. Sebagian ada yang memang membagikan dividen, tapi kita belum cek secara detail masing-masing baginya berapa karena kan masih belum rilis juga, besok baru mulainya nih. Tapi harusnya sih oke lah ya. Melihat along sepanjang Q3 dari Mbak Sheryl sendiri.
Kalau Oke kan? secara kinerja sih harusnya oke, baik top maupun bottom line-nya. Tapi soal kebijakan pembagian dividen, nah Oh. itu apakah mau siap-siap buat tahun depan ekspansi sehingga nggak bagi atau bagi tapi dikit gitu. Karena sebagian emiten LQ45 sorry, bahkan masih banyak yang belum mengumumkan tanggal earningnya tuh kapan gitu. Jadi kita masih baru tahap awal sekali nih untuk analisa rilis kinerjanya gitu. Biasanya sepekan setelah mulai musim rilis baru mulai ketahuan bocoran-bocorannya. Kayak gitu. Oke. Kalau kita lihat beberapa sentimen pasar atau beberapa indikator pertumbuhan atau kondisi industri perbankan saat ini kan, kalau BI atau OJK bilang masih ada ruang harusnya buat perbankan tuh tumbuh lebih tinggi gitu kreditnya, Mbak. Kira-kira dengan situasi ekonomi saat ini ngaruhnya ke harga saham big banks di pasar modal kayak apa, Mbak Sheryl? Oke, aku cek dulu ya gimana nih pergerakan sektor keuangan ya. Jadi kalau kita cermati saham-saham big banks, khususnya 4 big banks kayak BCA, BRI, Mandiri, dan Bank BNI, ini memang mereka lagi uptrend, lagi trending. Terlepas memang kinerjanya di kuartal terakhir, kuartal kedua itu juga mendukung, memang bagus gitu. Meskipun suku bunga masih tinggi, saat itu kan kuartal 2 belum pangkas suku bunga. Pangkas suku bunga kan baru September kemarin tuh. Betul. Itu juga masih bertumbuh terus 2 digit kayak gitu. Jadi firm lah pertumbuhannya. Memang yang dinantikan ya gimana nih kuartal ketiga. Kuartal ketiga apalagi juga kita lihat sentimen global tuh makin ramai. Kayak konflik geopolitik tuh makin panas. Setelah di pekan lalu mulai bergantian lagi nih serang-serangan rudal di Israel dan Hizbullah ya. Yang awalnya Hizbullah ngirim dulu nih rudal ke rumah Perdana Menterinya Israel ya. Benar. Lalu dibalas lah terus sampai sekarang, sampai ke jalur Gaza, dan itu kita prihatin sih. Memang di sisi lain ya harga komoditas memang jadinya naik lagi. Komoditas energi menguat sih, konsolidasi. Karena ini juga didukung sama Eropa kan akan masuk juga nih ke musim dingin akhir tahun. Butuh banyak Nah, energi. permintaan kayak komoditas minyak, gas, batu bara itu akan meningkat gitu. Dan dari sisi pasokan ya dikhawatirkan kalau terus-terusan bentrok kayak begini, belum terlihat ending tanda-tanda perdamaian, ya dikhawatirkan mengganggu di saat permintaannya tuh lagi tinggi gitu. Oh, berarti emiten batu bara ongoing nih ya Betul. buat spike. Betul. Kita cermati harga saham-saham batu bara hari ini. Kalau secara komoditas, secara sektor energi masih, sekarang jadi berbalik nih, melemah 0,03% ya. Memang nggak serta-merta ada sentimen tersebut lalu spike, nggak juga gitu. Apalagi sentimen perang ini juga sudah berulang kali dicermati, dan kalau kita cermati saham-saham batu bara tersebut saat ini lagi di area bottom gitu ya, lagi di area support nih saham-saham batu bara yang yang besar ya market cap-nya kayak gitu. Biasanya yang lebih lincah memang terhadap news itu saham-saham batu bara yang second dan third liner gitu. Yang murah-murah. Betul, yang market cap-nya agak lebih kecil. Tapi memang ini justru yang diminati sama trader karena lincah harganya. Peluang untuk beli dan jualnya tuh banyak. Meskipun resikonya juga besar kayak gitu. Trader nih kayaknya jantungnya ada 5 ya. Jangan balonku dong ya jantungnya. Jantungku ada 5, tetap aja dar-der-dor ya. Karena pada berani-berani gitu mainnya. Ini yang bikin dar-der-dor juga ada informasi bahwa besok itu ribuan buruh akan menggelar aksi demo untuk tuntut upah lagi ke Istana Negara. Nah, ini juga nih bisa jadi sentimen negatif ya kalau terjadi dengan tidak kondusif. Baru juga presiden baru
Pemerintahan baru dilantik belum ada seminggu sudah ada demo. Nggak apa-apa juga sih kalau mau demo ya Mbak, Betul, asal asalkan damai, tidak tidak ada anarkis. Betul. iya, tidak anarkis, jangan sampai Karena ada kan sebenarnya luka-luka apalagi. penyampaian pendapat, itu, Aspirasi. aspirasi juga ya. Jadi momen aja untuk kayak mungkin berkenalan ya. Sama Iya. presiden Iya, baru, betul. iya. Dari teman-teman Wah. buruh juga dengan kabinet-kabinet baru, terus kayak halo, ini dia pesan yang mau kami sampaikan. Iya sih, bisa jadi itu Iya juga kan? sih. Cuman karena banyak aja yang mau kenalannya, jadi Dan bentuknya demonstrasi. tuntutannya pun Mm-mm. sebenarnya nggak banyak yang baru sih ya, masih Ya. soal kenaikan upah. Mungkin hanya memperingatkan ya, memperingati. Mengingatkan, Memperingati sekedar tuntutan yang belum diwujudkan, Tuntaskan. Mumpung di masih pemerintahan yang awal kemarin. nih pembentukan. Iya. Betul sih, bisa Betul. jadi, bisa jadi. Ya betul kata Mbak Sheryl bahwa semoga tidak anarkis ya. Kalau Itu sampai yang penting. ada anarkisme Bener kan, ya 24. jadi kekhawatiran gitu buat stabilitas politik juga pada akhirnya, Iya, keamanan ya. betul. Dan pasar tidak suka dengan yang ribut-ribut gitu. Pastinya. Padahal di pasar ribut ya. Kan kita kalau ke pasar ribut kan. Ributnya kalau hal positif Tradisional, ya. tawar-menawar, Iya, berarti dagangannya laris ya. dagangannya laris. Angin kali Kalau Pak- ribut. Wah iya benar lagi. Kamu tahu angin ribut yang misahin siapa? Mbak Ser. Wow, Angin ribut itu. dia ini avatar dia, penguasa angin, pengendali angin. Biar kita nggak ribut-ribut besok Mbak Sheryl mesti, atau mungkin ada ada prediksi apa mungkin yang bisa diterapin sama Detikers. Oke. Jadi kalau dari dalam negeri ya itu sentimennya soal demo ya. Ya. Tuntutannya seperti apa? Kira-kira ada respons gak nih dari pemerintahan baru gitu. Lalu juga kalau dari global, nanti malam ada rilis data penjualan rumah Amerika Serikat periode September yang diperkirakan akan sedikit membaik gitu. Harusnya jadi sentimen positif. Tapi berhubung besok udah mulai musim rilis kinerja emiten baik di luar maupun di dalam negeri, nah itu juga akan cenderung membuat pelaku pasar wait and see. Yes. Karena di akhir pekan ini juga ada rilis data tenaga kerja Amerika. Beserta di esok hari malamnya akan ada komentar-komentar dari para pejabat The Fed. Dan ini sangat di highlight market. Kenapa? Karena akhir-akhir ini pejabat The Fed tuh banyak yang memiliki pandangan yang berbeda sehingga mereka saling berdebat. Oh gitu. Di antara merekanya sendiri. Mereka ya. juga punya banyak pandangan yang berbeda ya, walaupun satu tim ya. Betul. Jadi mereka ada yang melihat suku bunga harusnya diturunkan secara agresif nih. Ada lagi yang melihat jangan agresif, pelan-pelan turunin suku bunganya supaya ekonomi stabil. Itu pasti dia dengerin kotak deh. Pelan-pelan saja. Jadi jangan buru-buru Kak gitu. Hey.